Hey yo everybody, welcome back to another episode of LRTizen Podcast. So LRTizen, hari ini adalah episode yang very special karena di sebelah gua hari ini bukan seorang botak berotot, tapi adalah seorang perempuan yang anggun dan bijaksana. Bisa kenalan dulu dong. Halo siapa semuanya. namanya? Nama saya Lita. Ya, nama saya Lita. Instagramnya apa dong? Kita tuh anak milenial, kalau kenalan tuh udah harus sepaket sama Instagram gitu. Instagram gue Normalita EP. Ya. Oke, dan seperti biasa di sini ada gue Caca @cacarin. Nah, hari ini gue sama Mbak Lita kedatangan tamu yang juga istimewa banget karena hari ini itu temanya kita Girls Power. Jadi di sini kita cewek-cewek semua, no boys allowed ya. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih Mbak Lita? Kita mau bahas tentang aspek legal di dunia properti. Oke, kayaknya berat tuh ya. Yeah. Kayak beban hidup saya gitu, berat kan? Enggak sih, enggak berat-berat ya. banget. Ya, makanya kita bahas ini biar kita tahu. Biar kita makin berat, enggak. Biar lebih tahu aja. Oke, jadi buat LRTizen yang penasaran siapa sih bintang tamu kita hari ini, langsung aja kita sambut Mbak Erma. Gimana kabarnya Mbak Erma? Oke, jadi seperti yang udah kita bilang tadi, kita hari ini akan Q&A ya sebenarnya kebanyakan. Karena teman-teman LRTizen ini tuh masih pada penasaran, kira-kira kalau kita beli properti, khususnya ya mau landed itu atau mau apartemen, mungkin karena teman-teman ini juga banyak yang millennials abis gitu kan, jadinya kurang ngikutin atau mungkin kurang paham mengenai dunia perlegalan ini, terutama di properti. Nah, ngomong-ngomong soal legal ini tuh, sering banget tuh kita denger kayak strata title gitu. Pertama kita akan bahas masalah apartemen dulu deh. Orang tuh kalau udah beli apartemen, dia akan bilang dapat strata title. Yeah. Nah, kita yakin juga semua LRTizen tuh penasaran sama istilah strata title ini. Sebenarnya apa sih Mbak strata title itu? Ya, jadi sebetulnya istilah strata title yang sering kita dengar itu tuh sebenarnya kan nggak ada di Kamus Kepustakaan Hukum Indonesia ya. Tapi kalau dari sisi penggunaan istilah itu tuh sebetulnya bisa diartikan sebagai hak milik atas satuan rumah susun. Apa sih rumah susun itu? Kayak apartemen, kondominium atau flat itu disebut sebagai strata title gitu. Jadi bukan pemahaman yang salah juga dong ya kalau orang-orang mikir beli apartemen dapat strata title gitu. Iya, orang melihatnya udah mindsetnya udah pasti apartemen gitu. Oke. Merujuknya juga udah pasti apartemen ya. Bangunan bertingkat rumah vertikal ke atas begitu. Oke. Nah, kenapa sih asal mulanya gimana bisa si strata title ini tuh ucuk-ucuk gitu, kayak lazim banget digunakan di kenapa akhirnya property. disebut begitu ya? Strata title. Siapa yang ngajarin orang si strata title ini? Strata title itu kalau yang aku tahu ya, sebenarnya pertama kali digunakan oleh masyarakat di Australia waktu itu. Kalau nggak salah Australian ya. Tahun 61 deh kalau nggak salah. Udah lama juga ya? Ya, dari dulu mungkin karena berangkat dari kayak kebutuhan orang akan lahan tuh kan semakin sedikit ya, apalagi untuk kota-kota besar gitu. Jadi memang istilah itu tuh banyak dipakai oleh negara-negara yang memang menerapkan strata title, kayak Australia, kayak Singapura kan. Singapura itu kan rumahnya jarang ya yang landed house itu, dan mahal bingo yang landed. Ya, jadi bangunan bertingkat vertical house itulah yang akhirnya dipilih orang, sehingga disebutlah kita jadi ketularan tuh. Jadi makanya istilahnya strata title juga gitu. Gitu sih. Tapi menurut Mbak Erma sendiri nih, penggunaan strata title di Indonesia itu udah bener belum sih? Sebetulnya hanya untuk menyederhanakan pemahaman konsep aja sebagai kepemilikan bersama. Apartemen itu kan kepemilikan bersama ya. Poinnya adalah kan kita hanya hak kebendaannya kan hanya bangunannya saja. Jadi karena memang kepemilikan bersama, jadi udah disebut strata title sampai sekarang, dipakai sampai sekarang begitu. Oke.
kita akan langsung lanjut ke sertifikat nih. Iya. Pembelajaran tentang berat. sertifikat nih. Ya, oke. Mungkin saya oper saja ke partner saya selaku staf legal di PT Adi Commuter Property. Saya undur diri. Sebagai yang kita tahu nih Mbak Emma, banyak banget sertifikat-sertifikat yang ada di Indonesia ini. Terus warnanya itu beda-beda. Itu tuh maksudnya apa sih dari warna-warna itu semua? Apakah ada ciri khas khusus atau ada arti khusus tentang khusus. warna-warna itu semua gitu? Ya, pertanyaan agak sulit tapi susah dijawab. Agak mudah tapi susah dijawab Iya, sebenarnya. cuman masalah warna Cuma cuy. warna. Tinggal lu fotokopi kertasnya apa gitu dong. Iya. Oh, beda ya? Iya, beda. Jadi kalau sertifikat di Indonesia itu kan ada 2 warna ya. Ada warna hijau dan warna pink ya. Pink. Muda Aku mau ya. yang pink. muda. Nah, itu khusus untuk apartemen tuh kalau yang Oh warna gitu. pink itu. Iya. Yaudah aku akan beli LRT City. Kalau hijau itu hak milik, hak pakai, hak guna bangun, hak guna usaha itu warna hijau gitu. Perihal kenapa dipilih warna ini, aku juga belum tahu tuh jawabannya kenapa. Kenapa nggak warna abu-abu karena bakso sebenarnya gitu loh Mbak yang tidak agak ada sulit. peraturan baku gitu. Mungkin Oh, mungkin gitu. ya asumsi aku tuh begini, mungkin ya. Dulu tuh kenapa oke deh hijau aja gitu. Mungkin karena berkaitan dengan landed house ya. Jadi mungkin ya udah hijau aja deh, kayaknya hijau-hijau gitu. Oh gitu, Kali karena ya. dekat rumput ya. Mungkin ya. Terus kenapa kalau yang apartemen pink dong? Nah itu kenapa ya? Nanti deh, itu PR. Nanti Iya. aku PR tanya. ya. Nanti buat teman-teman yang mau Ya. tahu update-annya bisa langsung cek Instagramnya Mbak Herma. Iya. Apa Mbak? Aku karena ibu-ibu sejati jadi Asik. ibunya Talulah Taki. Oh, kyowo. Coa. Ya, oke. Terus berlanjut dari si sertifikat-sertifikat lagi nih. Gua nggak ngerti sih sebenarnya. Kan tuh kayak ada SHM, SHGB, SS yang lain, Iya. S tungtung gitu kan. Iya. Nah, itu beda-bedanya apa sih, Mbak sebenarnya? Dan yang perlu Bedanya. diperhatikan dalam kalau kita mau beli properti, khususnya mungkin apartemen ya. Apartemen itu yang harus diperhatikan sertifikat itu yang harusnya apa gitu, landed harusnya apa gitu. Mungkin kan teman-teman masih pada penasaran juga ya, ya kan? Kalau landed house biasanya SHM dan SHGB ya. Kenapa 2? Gak boleh satu aja? Kalau pertama kali dikembangkan oleh pengembang biasanya kan dia dapatnya SHGB dulu, kemudian bisa peningkatan hak namanya menjadi hak milik gitu. Oh, SHGB adalah Itu perbedaannya apa tuh, Mbak? Hak guna bangunan. itu yang gue butuhkan. Oke. Kalau sertifikat hak milik itu tuh sertifikat yang terkuat, terpenuh dan bisa kita gunakan tidak ada jangka waktunya. Jadi Oh, gitu. bisa kita gunakan sepanjang yang kita mau, turun menurun. Bisa dari ke anak ke cucu gitu. Oh, jadi bisa tidak ada jangka waktunya habisnya begitu. Dijual juga harus SHM berarti statusnya. Iya, Oh. terkuat terpenuh. Jadi Buat- haknya paling maksimal lah gitu. Buat cewek-cewek yang mau calon suami, Cari SHM ya. pastikan nama kalian tercatat di SHM mereka. Oh benar. Oke, terus kalau untuk apartemen tuh apa Mbak? Karena pasti beda kan? Kalau apartemen itu adalah hak milik atas satuan rumah susun gitu. Jadi Si beda. S tadi ya. Iya, Oh. betul. Jadi kalau hak guna bangunan itu adalah hak yang diberikan dengan jangka waktu tertentu. ya. Hak guna Oke. bangun. Jadi waktunya itu ada 30 tahun, lalu bisa diperpanjang 20 tahun 20 lagi. tahun. Total 50 ya berarti ya? Total 50. 55. Ya 50, 50, 30 oh plus ya. 20. Tapi biasanya orang Oh, ada iya, yang iya. nanya, nah terus gimana dong kalau habis 30 plus saya berarti hilang rumah saya? Nggak begitu juga karena Digusur. enggak, enggak. Sedih kan Jangan sering khawatir. banyak di berita. Tiba-tiba habis enggak sih. Jadi kita tuh tetap ada hak prioritas namanya. Jadi boleh untuk meminta pembaruan hak ke badan kantor pertanahan Kantor setempat. pertanahan. Iya. Oke. Nah, terus dari status sertifikat hak guna bangunan tadi itu bisa nggak sih ditingkatkan jadi, maksudnya kan tadi yang Jadi paling hak kuat kan milik. SHM. Iya, bisa nggak sih ditingkatkan?
bisa. Oh gitu. Hubungin saya. Oke. Gak bercanda. Leh uga. Bisa. Bisa ditingkatkan kalau Menjadi- misalnya pemilik haknya adalah seorang individu gitu ya Mbak ya. Kalau Iya. misalnya Aku pikir Kalau seorang badan kapiten. hukum, kalau badan hukum kan nggak boleh Iya. dibatasin Iya. haknya. Oke, nah sekarang nih kita berandai-andai. Andai aku orang kaya punya aduh kamu nyanyi juga. Suaranya Nggak bagus boleh. loh. Jangan berbohong. Gimana sih misalkan nih aku seorang milenial ingin mempunyai sebuah properti gitu ya, andainya. Gimana alurnya alur seseorang itu untuk bisa memiliki sebuah properti? Misalnya dalam hal ini tuh apartemen. Oke. Mm-mm. Kalau milenial biasanya kan dia rutinitasnya tinggi ya, pasti. Kita sibuk abis. Kan Cannot. biasanya apartemen tuh buat tidur aja ya. Iya. Yang udah pasti lokasi yang pertama kali dilihat, dari lokasi yang pertama. Kita pilih lokasinya yang paling baik, karena pada saat lokasi itu baik, tentunya investasinya juga jadi baik gitu untuk kedepannya. Biasanya setelah kita saya ngambil apartemen yang di sini gitu misalkan ya, biasanya nanti oleh marketing dikasih pilihan tuh kita unit yang mana. Kan kadang-kadang kalau apartemen itu pilihannya view biasanya Iya, ya. bener. View-nya mau yang seneng lihat jalanan kah, atau seneng lihat orang berenang kah di bawah, atau ngeliat taman-taman gitu Siapa kan. yang suka lihat orang berenang? Komen di bawah. Pasti nggak ada. Gitu. Jadi kita pilih unit. Aku mau yang ini gitu misalkan. Biasanya dilanjutkan dengan pembayaran uang tanda jadi. Oh, oke. Uang tanda jadi itu beragam sih ya gitu jumlahnya, Betul. gitu. Itu tergantung developernya masing-masing ya. Iya, pasti. Mungkin gitu. juga ada promo-promo. Iya. Sama semua perempuan. Lu diskon. iya. Terus sebel banget gak sih kalau kalian tuh udah beli suatu barang besokannya di diskon? Oke. Aduh. Banting-banting habis itu. Iya. Udah kita lanjut lagi. Oke. Habis kita tanda jadi terus. Habis tanda jadi, biasanya habis itu kita mulai menentukan cara bayar apa tuh yang mau kita gunakan. Mau Oke. cash kah atau mau kredit gitu, kredit. Kalau cash ada dua lagi ya, biasanya ada hard cash atau bertahap gitu. Kalau hard cash biasanya sih yang udah antara 2 sampai 3 kali dia masih oke tuh. Sampai 3 bulan Oh, ya. hitungannya masih hard cash ya? 2 Memang biasanya kalau di brosur itu hard cash sekian dan sekian gitu ya. Cuma biasanya sih kalau kita nego gitu beda-beda sedikit waktunya atau jumlahnya masih boleh biasanya. Kalau cash bertahap itu biasanya dari 1 tahun sampai 2 tahun ya. Udah ada tuh gitu. Berapa kalinya gitu ya? Ya. Nah, kalau kredit biasanya kita dikasih pilihan bank juga tuh biasanya. Oh, kerja kita. sama-sama Bang. Ya. Biasanya dari bank juga ngeliat tuh BI checking kita. Iya. Kira-kira kita mengajukan ini mampu nggak untuk membayar setiap bulannya, begitu kira-kira. Habis dari situ PPJB, atau kalau misalkan yang kredit tanda tangan perjanjian kredit. Cut itu ya. Ya, habis itu kalau udah pecah sertifikatnya, habis PPJB, AJB kalau yang cash kan. Iya. Habis itu balik nama udah deh disimpan tuh sertifikatnya baik-baik. Cool. Gitu. Abis. Pokoknya belinya yang ternyata. ini aja, Ca. Yang Yang hard apa? cash. Iya. Iya. Nggak punya duit. Oke, tadi kan kita ngobrol tuh buat beli apartemen, ada hard cash, ada cash bertahap, terus ada kredit, sampai endingnya kita udah tuh punya si sertifikat yang pinky gemas itu kan. Nah, apa aja sih hak yang dipunyain sama pemilik apartemen? Apakah mungkin yang bayar hard cash sama soft cash Beda sama gitu. nyicil 100 tahun kayak saya tuh nanti beda gitu? Enggak dong. Namanya kita udah
serah terima gitu kan haknya sudah sama. Jadi nggak dikasih tahu tuh yang unit itu bayarnya belum selesai gitu enggak. Biasanya nanti tetangga aman. Itu yang rumah nomor 11 itu masih ngutang tau. Ibu jangan ajakin dia arisan. Oh my god. Bayar rumah aja susah. Enggak. Arisan gitu. Jadi haknya itu udah pasti, kalau di apartemen kan pasti fasilitasnya banyak. Haknya menikmati fasilitas, lalu dapat perlindungan juga tuh, karena kan biasanya di apartemen itu ada perhimpunan penghuni ya, perhimpunan penghuni. Nah, kita wajib juga tuh mendapatkan hak untuk dilindungin sesuai dengan ADART-nya. Kemudian berhak juga untuk dipilih dan memilih pengurus gitu. Jadi ada pemilunya pemilunya gitu. Ketua RT gitu kali ya. Gue mikirnya kalau udah tinggal di apartemen kayak bisa lo gue N gitu, ternyata masih ada. Ada ketua RT-nya nanti. Iya, ada ketua RT-nya. Jadi itu kewajiban sekalian ya. Iya. Itu yang harus diikuti oleh penghuni Haknya apartemen. hak kita gitu. Gitu millennials. LRTizen. Tadi kan udah kita bahas nih Mbak tentang hak-haknya. Ternyata haknya itu sama aja setiap penghuni apartemen itu. Nah, kalau kewajibannya tuh gimana nih Mbak? Apakah beda juga atau sama juga kewajibannya mereka semua? Yang gitu? bayar kredit suruh kerja bakti tiap hari. Iya, karena kredit gitu. Jahat ya, kerja Rodi itu jangan. Enggak, tenang, itu enggak ketahuan kok. Oh, itu enggak ketahuan ya? Enggak ditandain pintunya. Ada warnanya nomor rumahnya. Jadi kalau kewajiban dari penghuni apartemen itu biasanya udah pasti bayar iuran pemeliharaan ya. Sama kayak kalau kita tinggal di landed house itu kan pasti ada bayar Iuran uang sampah, ya, iuran IPL ya, RT. IPL. Nah, yang membedakan mungkin ya, kalau aku nggak tahu kalau di LRT ini ya, cuma biasanya ada pembayaran asuransi nggak? Asuransi biasanya ya. Karena begini, kepemilikan bersama itu kan pada saat misalkan nih ada satu orang matiin kompor ya. Nah, kan semuanya jadi tanggung renteng gitu semuanya. Nah, biasanya dia itu ada bayar premi asuransi deh, semuanya wajib. Ya, biasanya wajib tuh karena untuk menjamin demi kepentingan keamanan bersama, ya memelihara kepemilikan bersama ini kan gitu. Habis itu kewajibannya udah pasti memelihara lingkungan, kebersihan dan lain sebagainya begitu. Tapi nih Mbak, kalau misalkan kayak kita tinggal di landed house kan kita paling kalau lingkungan tuh yang udah di luar pintu rumah tuh paling cuma nyapu teras sama halaman ya. Ini kalau kita buka pintu kan lobby tuh panjang banget. Itu kita wajib nyapu lobby juga. Itu ada diambil dari uang IPL itu. Oh, jadi udah ada. Udah ada. Aku kira nanti Jadi bersihin buka kolam renangnya bergilir. Enggak, buka pintu tinggal pergi aja. Maaf ya, kamu pasti malu berdampingan dengan aku sekarang. Enggak kok, enggak malu gitu kan. Oke, jadi tujuan dibentuknya perhimpunan penghuni itu tuh untuk menjaga keamanan dan laraskan kehidupan, biar guyup, biar gotong royong dan lain sebagainya gitu. Filosofi Biar sekali, kayak kita tepuk tangan dulu. Biar kayak tinggal di kompleks gitu Oh Kak. iya, betul. Bisa rumpi-rumpi lucu. Iya, Mungkin nanti antara 4 pintu kita beli linca yuk bareng nanti buat gosip-gosip. Itu bangku yang dari bambu, kalian nggak tahu linca? Please yang tahu linca komen di bawah, kasih tahu gua nggak sendirian di sini. Linca bahasanya. Kan kalau misalnya apartemen itu udah ada perhimpunan penghuni ya Mbak. Nah, tugasnya tuh apa sih terhadap hak kewajiban si penghuni apartemen itu semua? Oh iya, gitu. Pak RT-nya ngapain? Tugasnya itu udah pasti menjamin hak ya, menjamin hak-hak dari para penghuni. Misalkan ya, ada waktu itu cerita, tapi saya yakin sih kayaknya LRT City enggak ya. Enggak ada. Oh belum. Jadi belum. ada apartemen yang pengembangnya entah kemana. Mereka belum bisa memiliki si sertifikat ini. Nah, tugasnya para pengurus ini adalah menyuarakan hak-hak. Jadi kita nggak usah rame-rame gitu bawa pertungan gitu, cukup diutus dari pengurus ini. Oh gitu. Perwakilan. Sangat bermanfaat ya. gitu. Perlu lah ya si ketua kelas. Gitu. Oke Mbak,
kita nggak terasa udah banyak banget yang kita obrolin ya, dari A sampai Z, dari gimana millennials dan LRTizen ini bisa memiliki properti itu alurnya gimana dari A sampai Z ya. Sekarang kita nggak terasa udah sampai hampir di akhir episode. Sekarang saya mau nanya sama Mbak Erma. Sebutkan 3 hal yang terbesit di benak Mbak Erma jika seseorang itu bilang brand LRT City. LRT City. 5, 4. Smart living. Satu, smart living. Dinamis. Apalagi ya, modern. Bangga ya. Oke, sekarang saya penasaran deh, kenapa Mbak Erma memilih kata smart living sebagai kata pertama yang menurut Mbak Erma itu menggambarkan brand LRT City banget. Kalau aku lihat LRT City yang udah ada sekarang itu lengkap ya, paket komplit lah kalau kata milenial gitu ya. Ibarat bakso aci itu udah pakai cuanki, udah ada tahunya, lapar. Oke. Jadi memang ada pusat perbelanjaannya juga. Ada. Abis itu kita kalau pulang kerja atau dari rutinitas pulang capek ke rumah kan biasanya ke apartemen, biasanya kan apartemen itu identik sama gedung-gedung ya. Kalau LRT City kayaknya penghijauannya cukup baik tuh, jadi ngelihat juga yang hijau-hijau, jadi nggak kalah sama landed house. Iya, jadi sertifikatnya bisa kali separuh hijau separuh pink ya. Ombre, iya. Gitu, udah gitu bisa nge-gym juga kan, pasti ada fasilitas olahraganya gitu. Jadi ya itu smart living, udah smart living pilihan yang tepat. Smart people. Iya. Oke, LRTizen, gak berasa kita udah sampai di akhir episode. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari properti. Bisa nambah pengetahuan juga bagi kalian. Cool banget. Iya. Dan buat teman-teman yang punya saran, kita mau bikin podcast apa next di LRTizen Podcast, jangan lupa komen di bawah, like and subscribe. LRTizen Podcast, live up your life. Usuh.